Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya laki-laki yang mempunyai impian untuk memiliki istri yang baik, wanita pun juga memiliki impian yang sama. Ia juga ingin memiliki suami yang baik ketika kelak ia menikah. Ini adalah hal yang wajar. Lebih daripada itu, suami juga merupakan sebagai pemimpin yang kelak akan mendampinginya seumur hidup, serta menjaga, mengayomi, dan melindungi anak-anaknya di kemudian hari. Maka oleh karena itu, di video ini kita akan membicarakan sedikit tentang kriteria laki-laki yang ideal untuk dijadikan sebagai seorang suami oleh seorang perempuan. Sebab seorang wanita sering tertipu dengan casing atau penampilan, juga aksesoris, atribut yang melekat pada diri seorang pria. Pahamilah wahai saudariku tentang kriteria seorang laki-laki yang ideal untuk kalian jadikan sebagai imam di kemudian hari. Jangan sampai kalian terjebak oleh casing. Jangan tertipu dengan ucapan dan penampilan yang semu. Maka berikut ini adalah kriteria laki-laki yang baik menurut pandangan Islam untuk dijadikan sebagai seorang suami. Yang pertama, laki-laki yang beragama Islam. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar, wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati biiznih." Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita yang mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin itu lebih baik daripada orang-orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Quran Surat Al-Baqarah 221. Dari ayat ini dapat diambil sebuah pelajaran bahwa laki-laki yang mukmin masih jauh lebih baik daripada laki-laki yang musyrik, walaupun ia lebih menarik. Maka bagi seorang muslimah yang ingin bersuami, pilihlah laki-laki yang mukmin karena engkau akan bahagia bersamanya. Yang kedua, laki-laki yang berilmu dan baik akhlaknya. Masa depan kehidupan suami istri sangat erat kaitannya dengan memilih suami. Maka Islam memberikan anjuran agar memilih akhlak yang baik, salih dan taat beragama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu sekalian didatangi oleh orang yang din, orang yang mengerti agama dan akhlaknya kamu ridai, maka kawinkanlah ia. Jika kamu sekalian tidak melaksanakannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan tersebarlah kerusakan." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Laki-laki yang memiliki keistimewaan adalah laki-laki yang mempunyai ketakwaan dan kebagusan akhlak. Dia mengetahui hukum-hukum Allah tentang bagaimana memperlakukan istri, berbuat baik kepadanya, atau menjaga kehormatan dirinya serta agamanya, sehingga dengan demikian ia akan dapat menjalankan kewajibannya secara sempurna di dalam membina satu mahligai rumah tangga dan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami, mendidik anak-anaknya dan menjamin kebutuhan keluarganya.
Jika ia merasa ada kekurangan pada diri seorang istri yang tidak ia sukai, baik perkataan, perbuatan atau keadaan, maka dia segera mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan membenci seorang mukmin pada mukminah jika ia tidak suka sesuatu kelakuannya. Pasti ada kelakuan yang lain yang ia sukai. Hadis riwayat Imam Muslim. Untuk dapat mengetahui agama dan akhlak calon suami, salah satunya mengamati kehidupannya sehari-hari, baik dengan cara bertanya kepada orang-orang dekat dengannya, tetangga misalnya, sahabat atau saudara dekatnya. Tidak salah bagi seorang wanita untuk memilih calon suami yang kaya, tampan, status sosialnya bagus, berpangkat, berpendidikan tinggi, dari keluarga yang baik, dan ribuan sifat lainnya. Tetapi ingat, landasan kebaikan agama dan akhlak tetap harus dinomorsatukan. Yang ketiga, laki-laki yang mau menjauhi kemaksiatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari ayat ini dapat diambil sebuah pelajaran bahwa kepala keluarga bertanggung jawab untuk menjauhkan diri dan keluarganya dari segala macam dosa dan hal-hal yang dapat menghapus pahala amal ibadah, sehingga terhindar dari siksa api neraka. Bila seorang suami tak mampu menjaga dirinya dari maksiat, tanpa ia sadari, ia juga akan menjerumuskan keluarganya ke dalam lembah keharaman dengan memberikan nafkah dari harta yang haram misalnya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahmun nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada barang yang haram, neraka lebih layak mereka tempati. Yang keempat, laki-laki yang taat kepada orang tua. Dari Muawiyah bin Jahimah, sesungguhnya Jahimah berkata, saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta izin kepada beliau guna untuk pergi berjihad. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, apakah kamu masih mempunyai ibu bapa? Saya menjawab, masih ya Rasulullah. Beliau bersabda, uruslah mereka, karena surga ada di bawah telapak kaki mereka. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Dari hadis ini dapat diketahui bahwa anak yang berbakti kepada orang tua akan memperoleh jaminan untuk mendapatkan keselamatan kelak berupa surga. Jadi, pilihlah suami yang berbakti kepada orang tuanya. Di samping ia akan membimbing istrinya supaya selamat, ia juga akan dapat menyayangi dan menghormati ibu dan ayah mertuanya sebagaimana ia menghormati ibu dan ayahnya. Yang kelima, berjiwa pemimpin. Sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang laki-laki adalah sebagai pemimpin di dunia ini. Tentunya tidak hanya di dunia saja, tetapi minimal ialah sebagai pemimpin di dalam rumah tangganya sendiri. Seorang suami yang baik pasti akan terus berusaha menjadi pemimpin yang baik bagi istri dan anak-anaknya, sehingga dapat selamat di dunia dan di akhirat nanti. Dan satu hal lagi yang penting dari seorang laki-laki yang berjiwa pemimpin ialah dia mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, sehingga nanti akan dihargai
dan diterima oleh istri dan anak-anaknya. Ia tidak egois dalam menyelesaikan permasalahan. Pilihlah pria yang ada jiwa pemimpin dalam dirinya agar kita bisa bahagia hidup bersamanya. Yang keenam, berkepribadian lembut. Bukankah seorang wanita yang kodratnya memang ingin mendapatkan perhatian dan kelembutan dari seorang suami? Suami yang baik seharusnya memiliki kepribadian yang lembut. Kelembutan tersebut bukan hanya memberikan keluarganya perhatian, tetapi juga lebih kepada kemampuannya dalam mengontrol emosi sehingga tidak cepat marah, apalagi berlaku kasar. Karena tujuan pernikahan dalam Islam ialah untuk membangun rumah tangga yang mawaddah, warahmah, dan sakinah adanya. Yang ketujuh, laki-laki yang bersifat dermawan. Semua orang pasti menyukai seseorang yang memiliki sifat dermawan. Pada diri seorang suami, sifat dermawan ini sangatlah penting, karena nantinya akan berkaitan dengan upaya atau usaha dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan layak adanya. Suami yang dermawan pasti akan memberikan kualitas kebutuhan yang terbaik bagi istri dan anak-anaknya. Kalaupun penghasilannya tidak mencukupi, maka ia akan berusaha mendiskusikannya dengan istri sebagai pendamping hidupnya. Jadi, jangan sampai kita memilih calon suami yang kikir, pelit, walaupun dia seorang orang yang kaya. Lebih baik tidak terlalu kaya, asalkan bersifat dermawan. Yang kedelapan, mandiri dalam ekonomi. Hal ini tentunya berkaitan erat nantinya dengan kehidupan setelah menikah. Karena tentunya setelah menikah tidak sepatutnya lagi bergantung kepada orang tua, sehingga sudah seharusnya memiliki kemandirian dalam hal ekonomi. Kenapa ekonomi? Karena nanti tentunya bukan hanya mandiri dalam hidup membangun satu mahligai rumah tangga di dalam Islam, tapi juga mandiri dalam hal membangun rumah tangga yang membutuhkan pembiayaan. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sebagai perempuan akan diberikan jodoh berupa laki-laki yang baik yang bisa kita jadikan sebagai imam di masa yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.